bagaimana pandangannya tentang istri yang bekerja setelah menikah. Apakah dia mendukung atau tidak? Nah, ini cocok nih khusus bagi teman-teman cewek ya. Ini harus kamu tanyakan kepada calonmu yang paling penting nih teman-teman. Dalam hal finansial. Apa itu? Kamu bisa ajukan pertanyaan. Apakah dia memiliki utang? Apakah dia memiliki cicilan yang harus dia bayar? Dan bagaimana cara atau rencana dia untuk melunasinya? Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Kenapa sekarang banyak orang yang memilih ta'aruf sebelum melangsungkan pernikahan? Serta apa saja tahapan-tahapan yang biasa dilakukan ketika menjalani proses ta'aruf. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus kita tanyakan saat kita menjalani proses ta'aruf agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Misalnya, gimana orangnya? Ya ganteng sih, tapi sayang, orangnya pelit misalnya kan. Gimana istrinya? Ya cantik sih, tapi sayang, orangnya cerewet. Nah, untuk menghindari penyesalan-penyesalan seperti ini teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang penting yang harus kamu lakukan, yang harus kamu pertanyakan. Ada beberapa pertanyaan penting yang bisa kamu tanyakan pada saat kamu menjalani proses ta'aruf agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Apa saja itu? Yang pertama, pertanyaan seputar pernikahan. Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena tujuan dari ta'aruf itu sendiri adalah untuk menuju pernikahan. Jadi bisa kamu tanyakan beberapa pertanyaan tentang pernikahan. Misalnya, Dek, kenapa kamu mau menikah? Atau, Bang, bagaimana pandanganmu tentang peran suami dalam rumah tangga? Ya, atau bagaimana peran istri dalam rumah tangga? Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena setiap orang itu punya ekspektasi berbeda-beda. Ada yang berpikiran kalau istri itu hanya fokus di rumah saja. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa yang namanya istri itu harus berkarir, harus bekerja, atau suami maunya gimana, istri harus bagaimana. Dengan tahu pandangannya, kamu bisa lihat apakah ada kecocokan antara dirimu dengan dirinya. Selanjutnya, yang bisa kamu tanyakan lagi adalah tentang harapan. Apa harapannya setelah menikah nanti? Ya, misalnya terkait tempat tinggal atau bagaimana kamu akan membangun keluarga dengannya. Ini penting teman-teman. Biar kamu nanti tidak kaget kalau ternyata dia mau rumah sendiri, tidak mau dia tinggal di tempat mertua. Padahal kamu sebagai anak yang paling dekat dengan orang tua, kamu tentu tidak bisa meninggalkan orang tua. Misalnya orang tuamu sudah sepuh, faktor usia, dan keadaan juga kurang sehat misalnya kan. Nah, sementara calonmu ini dia tidak mau tinggal di tempat mertua. Dia mau tinggal sendiri misalnya. Nah, ini penting teman-teman, harus didiskusikan sebelum melanjut ke pernikahan. Atau bisa juga kamu maunya tinggal di kota A, sedangkan dia mau tinggal di kota B.
Bisa juga dia pengennya setelah menikah nanti langsung punya anak, sedangkan kamu maunya ditunda dulu. Nah, ini harus didiskusikan teman-teman, harus dibicarakan dari awal. Bisa juga nanti kamu tanyakan adalah seberapa penting pendidikan agama menurutmu dalam keluarga yang kamu bangun, misalnya kan. Nah, ini juga bisa jadi indikator nanti seberapa dalam ya, seberapa dalam pemahaman dan keinginan dari pasanganmu ini, calonmu ini untuk membangun keluarga yang Islami. Itulah tadi beberapa pertanyaan tentang seputar pernikahan. Nah, yang kedua ini yaitu pertanyaan seputar finansial atau keuangan. Nah, ini teman-teman topik yang kadang dianggap sensitif. Ya, tapi ini penting. Ya, masalah finansial. Jangan sampai gara-gara tidak dibicarakan, gara-gara tidak didiskusikan, di tengah jalan nanti terjadi cekcok. Ya, misalnya pertanyaan tentang finansial ini adalah bagaimana pandangannya tentang mengelola keuangan atau mengatur atau diatur atau bersama. Nah, ini penting teman-teman. Ya, harus ditanyakan ini kepada calonmu. Karena ada orang yang mau diatur, ada yang suka sama-sama atau bareng-bareng, ada juga yang rekening keluarga ini disatukan. Ya. Ada juga yang dipisah. Jadi, ini penting teman-teman untuk didiskusikan agar tidak terjadi salah paham ke depannya nanti. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman dalam hal finansial. Apa itu? Kamu bisa ajukan pertanyaan, apakah dia memiliki utang? Apakah dia memiliki cicilan yang harus dia bayar? Dan bagaimana cara atau rencana dia untuk melunasinya? Ya. Jadi teman-teman, ini penting karena kan banyak kejadian ya, setelah menikah ternyata suaminya ini punya hutang, atau setelah menikah ternyata ia baru tahu istrinya ini punya utang dan dialah yang harus melunasi hutang pasangannya tersebut. Nah, ini bukan mau mengintervensi ya teman-teman, tapi ini terkait perencanaan keuangan. Ya. Jadi dengan tahu ini, kamu bisa nanti ke depannya jadi lebih bijak dalam mengatur keuangan keluarga. Selanjutnya yang bisa kamu tanyakan pada saat menjalani ta'aruf adalah bagaimana pandangannya tentang istri yang bekerja setelah menikah. Apakah dia mendukung atau tidak? Nah, ini cocok nih khusus bagi teman-teman cewek ya. Ini harus kamu tanyakan kepada calonmu pada saat ta'aruf. Apalagi kamu orang yang sedang merintis karir misalnya kan. Masa tahu-tahu dia nggak setuju istrinya berkarir, bekerja, akhirnya disuruh berhenti. Ya, ini jadi penting, ini harus kamu tanyakan ini. Atau buat yang cowok, ya, bagaimana? Apakah kamu nantinya setuju dengan istri yang bekerja atau tidak? Jadi teman-teman, ini kadang dianggap sepele tapi harus didiskusikan. Nah, yang selanjutnya teman-teman, yang ketiga yang bisa kamu tanyakan pada saat menjalani ta'aruf adalah pertanyaan seputar kepribadian. Ya, ini penting itu buat kenyamananmu nanti ke depannya dengan pasanganmu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu ajukan, di antaranya adalah tentang hobi. Kamu bisa tanyakan, "Dek, hobi kamu apa?" Ya, atau kegiatan yang
biasa kamu lakukan ketika waktu luang itu apa? Atau Bang, kamu hobinya apa? Biasanya dalam waktu luang kamu ngapain aja? Nah, ini harus ditanyakan teman-teman. Ya, tujuannya agar nanti mana tahu satu hobi misalnya kan, atau bisa saling mengisi. Misalnya ketika ditanya hobinya apa, hobinya masak. Saya hobinya masak Bang misalnya kan. Nah, kebetulan yang nanya ini, oh cocok gitu deh, saya hobinya makan. Nah, jadi kalian bisa saling mengisi teman-teman. Selanjutnya teman-teman, yang bisa kamu tanyakan ketika menjalani tahapan ta'aruf adalah bagaimana cara dia bersosialisasi, ya. Bagaimana cara dia bersosialisasi dengan keluarga besar? Bagaimana cara dia bersosialisasi dengan teman-temannya? Ini kamu harus tahu. Apakah dia ini tipe yang terbuka, suka berkumpul-kumpul, atau dia justru tipe yang lebih suka di rumah? Nah, ini harus kamu tahu ya teman-teman, agar ta'arufmu atau proses saling mengenal ini jadi lebih mantap, ya. Saling memahami tentunya. Nah, yang bisa kamu pertanyakan selanjutnya adalah tentang kebiasaannya, ya. Kebiasaan buruknya apa? Kebiasaan baiknya apa? Atau pertanyaan-pertanyaan yang kamu anggap pentinglah kamu ketahui. Nah, ini tentu butuh kejujuran teman-teman. Kejujuran darinya dan juga darimu, ya. Ketika dia sudah berani untuk menyatakan apa kekurangannya, kamu juga harus berani untuk menerimanya. Misalnya, oh iya dek, kekurangan abang adalah abang ini orangnya pelupa misalnya kan, atau abang ini orangnya suka telat misalnya. Nah, kamu juga harus berani, kamu nerima atau tidak gitu kan. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kamu ajukan ketika menjalani proses ta'aruf. Selanjutnya teman-teman, yang bisa kamu tanyakan adalah tentang hal yang membuatnya bahagia. Misalnya, dek, apa sih hal yang membuatmu bahagia? Bang, apa hal yang paling membuatmu bahagia? Nah, dari sini nanti kamu jadi tahu bagaimana cara membahagiakannya. Dari sini kamu jadi tahu apa saja yang bisa bikin dia bahagia dan nyaman ketika berada di sampingmu. Itu tadi beberapa contoh pertanyaan yang bisa kamu tanyakan pada saat menjalani proses ta'aruf. Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa kamu ajukan, yang bisa kamu diskusikan dengan calon pasanganmu. Ingat ya, ini bukan interogasi, tapi lebih kepada obrolan santai yang jujur dan terbuka. Tujuannya adalah agar bisa saling mengenal lebih dalam, memahami harapan masing-masing dengan meminimalisir potensi terjadinya penyesalan di kemudian hari. Yang paling penting, setelah pertanyaan-pertanyaan ini kamu tanyakan kepada calon pasanganmu pada saat kamu ta'aruf, jangan lupa sholat istikharah ya. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jodoh itu adalah takdir. Jodoh di tangan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha dan berdoa. Demikianlah teman-teman video singkat saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang lagi proses ta'aruf atau yang lagi mikir-mikir mau ta'aruf. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman ingin berbagi pengalaman, boleh sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.